mengupayakan kelas itu menjadi sangat bermakna gitu ya, begitu ya. Nah di BK ini bagaimana menumbuhkan pemahaman dan refleksi siswa. Ada 7 kebiasaan anak hebat, yaitu membangun karakter positif dan kemandirian. Anak-anak kita, Mas Rewu, kita seakan kehilangan jati diri seorang guru. Kalau saya lihat di TikTok, Instagram, matanya, Gus Hermani ya, jangan sudah kangen dengan anak-anak yang Ustaz ya. Ketika awal saya masuk di sini, anak-anak itu luar biasa gitu ya. Hingga sekarang itu yang saya rasakan secara pribadi, mungkin tidak dengan Bapak Ibu, kayak aku menjadi tenang gitu ya dengan anak-anak sekarang. Karena mereka itu lebih sering keberaninya gitu ya, tidak turun terhadap teguran dari kita. Banyak kasus mungkin ada yang tahu Bapak Ibu, yang merokok terus kemudian ketika ditemel oleh Bapak kepala sekolah kemudian diperkarakan. Ya, ada kasus lagi Bapak Ibu. Kemudian keterkaitannya ini sangat terkait dengan pembelajaran mendalam. Kalau Bapak Ibu yang di sana adalah pembelajaran mendalam, bagaimana mengupayakan kelas itu menjadi sangat bermakna gitu ya, betul ya. Nah di BK ini bagaimana menumbuhkan pemahaman dan refleksi siswa. Ada 7 kebiasaan anak hebat, yaitu membangun karakter positif dan kemandirian. Anak-anak kita, Mas Rewu, kita seakan kehilangan jati diri seorang guru. Kalau saya lihat di TikTok, Instagram, matanya, Gus Hermani ya, jangan sudah kangen dengan anak-anak yang Ustaz ya. Ketika awal saya masuk di sini, anak-anak itu luar biasa gitu ya. Yang pertama terkait BK yang selama ini, mohon maaf Ibu, dari sekian tahun belakangan saya yang sudah mulai 90-an jadi guru Mabuten melihat kepada BK itu adalah sebagai sebuah momok Mabuten untuk melewati ruangnya saja. Terkadang kita merasa seperti bunga gitu ya. Nah sehingga memang dari tahun ke tahun selalu diupayakan agar bagaimana BK itu bisa menjadi teman ya, bisa menjadi pendamping yang memang secara teori bahwa BK itu memang bukan hanya sekedar mengatasi masalah, tetapi bagaimana ketika mereka mendapatkan pendampingan terkait dengan karir, terkait dengan apa yang harus kita lakukan, dengan latar belakang, dengan latar belakang dan background yang berbeda-beda dari setiap siswa. Dan Mabuten, terima kasih juga alhamdulillah Bu Yati, Bu Nur Hidayati menjadi calon hasil daerah, sehingga harapan kami ini sebuah harapan besar untuk SMK 2 khususnya bisa menjadi angin segar dengan mengikuti mulai dari awal sampai detik ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Yati. Ternyata dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yati ini, mudah-mudahan membawa perubahan bagi kami, khususnya guru mapel, tentang 7 jurus BK hebat yang bisa benar-benar mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi siswa-siswi yang kemungkinan kurang begitu antusias terhadap suatu pembelajaran. Dan juga semoga juga mengenai sikap tingkah laku anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip ini agak kurang, dengan adanya 7 jurus hebat BK ini bisa teratasi semuanya. Sekali lagi terima kasih Bu Yati atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Tempat bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan. Mandiri dan tulus gunakan 7 jurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Putri Cesa Ramadhani, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Lumajang. Saya akan memberikan kesan dan perasaan terkait praktik baik yang kemarin sudah saya ikuti, yakni tentang 7 jurus BK Hebat yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nur Hidayati SWS. Kesan dan perasaan saya setelah mengikuti praktik baik tersebut adalah bersemangat dan termotivasi untuk menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Hal baru yang saya peroleh dari praktik baik tersebut adalah bahwasanya meskipun guru tahu bagaimana karakteristik siswa, ternyata kita perlu memberikan treat atau perlakuan kepada siswa sesuai dengan karakter mereka, potensi mereka, emosi mereka, dan lain-lain. Nah, dengan 7 jurus BK Hebat inilah akhirnya Bapak Ibu guru yang mungkin dari non-BK jadi mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait treatment tersebut. Rencana yang akan saya lakukan setelah ini adalah lebih menggali lagi bagaimana potensi anak didik, bagaimana lebih mengenali emosi mereka, sehingga dengan perlakuan ini nanti mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran di kelas. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hidayati SPSI dan pihak-pihak yang terlibat karena telah melaksanakan kegiatan praktik baik tentang 7 jurus BK Hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Daniel Eka Budi Putra. Saya adalah salah satu siswa dari sekolah SMK Negeri 2 Lumajang. Saya berada di jurusan Desain Komunikasi Visual dan saya berasal dari kelas 11 TKV 1. Di sini saya akan membuat video tentang kesan saya selama mengikuti pembelajarannya Bu Yati. Kesan saya terhadap kegiatan pembelajaran tersebut yang bertemakan research, yaitu sangat terinspirasi dan juga sangat senang karena Bu Yati telah memberikan saya banyak pembelajaran yang belum saya tahu. Misalnya, ternyata guru BK itu gak selalu tentang mengatasi anak-anak yang bermasalah, tetapi juga mengatasi anak-anak yang ingin berkembang. Selain itu, hal baru yang saya dapatkan adalah saya jadi tahu bagaimana saya harus melangkah selanjutnya. Dan manfaat yang saya dapat adalah saya bisa ke ruang BK untuk mempertanyakan apa masalah saya dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dan setelah mendapatkan pembelajaran dari Bu Yati, saya akan terus belajar sehingga saya mendapatkan apa yang saya mau. Dan tak lupa, saya akan ke guru BK untuk mempertanyakan hal-hal yang tak saya mengerti. Terima kasih kepada guru-guru yang ada di BK. Saya harap kalian menjadi guru pelita bagi kami semua. Terima kasih.